Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel Codiners. Masih sama saya Wirya Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan toko online ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Mumpung subscribe masih gratis ya. Klik subscribe, kemudian klik loncengnya juga supaya nanti kalian dapat notifikasi terbaru ketika ada video terbaru dari saya yang saya upload ke YouTube. Kemudian bagi kalian yang belum gabung di channel Codiners Telegram, sekarang saatnya kalian gabung mumpung masih gratis juga. Kenapa harus gabung di channel Telegram? Supaya kalian dapetin source video dan juga source filenya. Oke, sudah ada 13 subscriber sekarang. Nah, kemudian kita akan coba untuk ngebuat toko online. Sekalian saya juga syukuran untuk yang 1200 subscriber. Thank you banget untuk kalian yang udah subscribe, yang udah support full Codiners ini ya, channel Codiners ini ya. Oh iya, satu lagi saya meminta kepada Anda untuk support, terutama saya ingin meminta donasi. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang mungkin merasa video kali ini, video tutorial pembuatan toko online itu bermanfaat, kalian bisa mendonasikan sebagian uang kalian ke rekening yang nanti saya sebutkan. Kenapa sih ada donasi gitu ya? Karena kita akan coba untuk upgrade tools yang kita pakai untuk membuat video ini supaya pembuatan videonya jadi jauh lebih cepat, itu satu. Kemudian saya juga butuh untuk marketing, jadi nanti banyak banget teman kalian yang mungkin sekarang membuat website tapi harus dengan biaya yang mahal gitu ya. Nah, dengan biaya marketing ini saya ingin mencoba untuk merekrut orang-orang atau untuk mengambil orang-orang yang mungkin saat ini mereka benar-benar nggak ada biaya sama sekali gitu ya. Nah, jadi mereka bisa datang ke channel Codiners ini, kemudian mereka bisa belajar gitu secara gratis ya. Karena saya akan usahakan channel ini akan tetap gratis. Berbeda dengan yang kursus ya. Kalau yang kursus itu kan berbeda, itu sifatnya lebih ke privat dan juga lebih ke personal gitu ya. Kalau yang donasi ini saya akan coba usahakan Codiners ini tetap gratis ya untuk kalian semua gitu ya. Paling saya hanya meminta donasi itu untuk upgrade tools, kemudian juga untuk marketing tadi, dan juga kita kan butuh hosting. Nah, kita butuh hosting dan butuh domain gitu untuk mencontohkan kalian. Siapa tahu kalian mau belajar tentang VPS gitu kan. Nanti kita coba beli VPS-nya dengan biaya itu, dan kalau bisa sih dari kalian untuk kalian lagi ya. Jadi kalau bisa kalian bisa menikmati semuanya gitu ya secara gratis. Oke, thank you banget, dan sekarang kita langsung coba ya. Nah, di sini saya menggunakan hosting SiteGround. Kenapa harus pakai SiteGround? Karena untuk website e-commerce ataupun toko online ini memakan resource yang lumayan gede gitu ya. Jadi ada banyak banget kendala kalau misalnya kalian memilih hosting asal-asalan. Pertama, nggak semua fiturnya bisa jalan. Terus yang kedua, website kalian pasti bakal lemot. Yang ketiga, ada beberapa plugin yang emang benar-benar di limit gitu ya sama hosting tertentu sehingga kalian tidak bisa pakai itu. Yang keempat, kemungkinan disuspendnya itu lebih besar. Kenapa? Karena ini memakan resource yang lebih gede untuk WooCommerce. Nah, di sini sebenarnya saya tadi coba install si codiners.live ini ya. Cuma karena dia memakai domain yang murah gitu ya, jadinya dia nggak bisa cepat untuk resolusi domainnya, harus membutuhkan 2 kali 24 jam. Oleh sebab itu saya menggunakan domain Content.io ini. Ini juga rencananya saya pengen bangun untuk channel gimana caranya supaya ngebuat video YouTube itu lebih menarik dan lebih mendapatkan banyak subscriber gitu ya. Cuma nanti saya belum sempat untuk sekarang. Saya mau bangun Codiners dulu. Nah, kemudian kita akan coba untuk membuat websitenya itu dengan menggunakan domain Content.io ini. Sebelum kita lihat tutorialnya, ada baiknya kita lihat intro dulu ya. Oke, thank you banget buat kalian yang masih gabung di sini, dan sekarang kita akan coba langsung ya. Kita akan coba ke site tool untuk Content.io-nya. Oke, kemudian kalian bisa langsung ke WordPress, kemudian install and manage. Nah, di sini
kalian tinggal pilih mau WordPress dulu atau mau WooCommerce dulu. Sebenarnya lebih enak sih pakai yang ini ya, pakai yang ini lebih enak gitu ya dibanding pakai yang ini. Cuma banyak dari hosting kalian itu yang nggak support install WooCommerce langsung. Jadinya saya coba pakai yang ini ya. Jadi bagi kalian yang menggunakan Niaga Hoster bisa langsung dari WordPress dulu. Kita coba klik select WordPress. Oke, installation page-nya udah benar. WordPress Starter. Oke, ini saya akan bahas nanti ya. WordPress Starter ini sangat berguna sekali ketika kalian menggunakan website ya. Membuat website dengan template yang udah disediain sama si SiteGround. Oke, untuk usernya sendiri saya pakai kode nurse. Passwordnya oke. Kemudian kita coba, ini password saya ulangin lagi ya. Oke, emailnya masterwiryo@gmail.com. Oke, kemudian kita coba klik install. Install biasanya memakan waktu yang lumayan cukup lama ya, sekitar 2 menit gitu ya. Untuk instalasinya biasanya paling cepat itu sekitar 1 menitan. Jadi sekali lagi balik lagi ke donasi tadi, donasi ini tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi juga ya, tapi lebih cenderung kalau kepentingan pribadi itu saya ada gaji, jujur aja ada gaji dari tempat saya bekerja, itu lumayan gede juga gitu. Terus ada juga dari kursus gitu. Jadi ini lebih cenderung untuk kembangin si channel ini, channel Codeners. Jadi bagi kalian yang mungkin mau nyumbang dan supaya sumbangan kalian itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, mungkin masih belajar PHP atau belajar MySQL atau belajar HTML, nanti kalian bisa sumbangin dana kalian. Masalah biayanya itu bebas, kalian mau 10.000 mau 20.000 itu bebas, itu terserah kalian. Oke, thank you. Dan sekarang kita coba langsung ke admin panel ya. Nah, kita udah memakai WordPress Starter. Nah, kita coba klik Start Now. Nah, di sini enaknya kalau pakai hosting SiteGround, selain cepat, dia sudah provide template-template semi profesional ya, yang bisa langsung kalian pakai. Misalkan ketika kalian pengen coba buka furniture store, nah ini udah ada gitu ya, tinggal kalian pakai aja. Terus misalkan kalian mau coba apalagi, misalkan toko sepatu, nah ini udah ada, nanti tinggal nah ini udah bagus banget. Nah ini kalau misalkan website online kayak gini ya, ini nilainya sekitar 3 juta nih, 3 juta sampai 5 juta ya untuk pembuatan website online kayak gini gitu ya. Jadi emang ilmu itu yang mahal ya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang dapetin video ini secara gratis, alhamdulillah. Tapi saya minta kalian coba untuk bantu juga teman-teman kalian ya. Jadi jangan cuma bisa sendiri. Karena jujur aja di masa corona kayak gini, teman-teman kalian sangat butuh ini gitu buat ngonlinein produk-produk mereka. Oke. Nah terus kita coba cari lagi. Nah kalian juga bisa, ini ada banyak banget gitu ya. Enaknya di SiteGround ini enak banget. Enaknya itu kayak gini gitu. Jadi kayak semua template-nya itu juga udah lumayan premium ya. Jadi kayak kalian bisa langsung pakai gitu. Nah saya akan menggunakan template yang cukup. Nah ini juga kalau kalian mau jualan coffee bisa juga sini. Saya akan coba pakai untuk yang ini, yang print ini. Kita akan coba klik select. Terus di sini selected, WooCommerce selected, kita confirm. Nah terus kalau kalian mau connect ke Jetpack itu bisa, event calendar juga bisa, terserah kalian. Nah bagi yang mau beli SiteGround, nah nanti kalian bisa klik link afiliasi ya di bawah. Dengan begitu kalian sama aja kayak support saya juga. Jadi nanti saya akan dapat komisi dari sana gitu ya. Nah komisi itu akan saya pakai untuk ngembangin lagi channel ini. Jadi kalau mau connect ke Google Analytics juga bisa, cuma saya nggak ngebahasnya sekarang. Kita akan coba klik complete. Oke, biasanya memakan waktu yang lumayan. Sekali lagi bagi kalian yang mungkin ngerasa video ini bermanfaat ya, buat teman-teman kalian juga bermanfaat mungkin,
saatnya kalian untuk share gitu, share ke Facebook, share ke WhatsApp, share ke sosial media kalian gitu ya, supaya teman-teman kalian juga bisa ikutan gitu ya, bisa untuk membuat website gitu ya. Saran saya sih bilang aja ke mereka emang gratis gitu ya, ini emang gratis gitu, jadi ya paling kalian cuma butuh untuk hosting kalian sama domain kalian, itu terserah kalian mau beli di mana gitu ya. Yang penting tutorial ini gratis, jadi kalian bisa langsung pakai dan insya Allah bisa langsung jualan juga ya untuk produk-produk. Misalkan ada yang mau jualan, kemarin pas saya lagi buat live itu ada yang mau jualan buah katanya. Nah, saya berharap mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, apalagi di masa pandemi corona kayak gini. Semoga kalian juga bisa sehat ya, terus bisnis kalian bisa lancar. Oke, sambil nunggu, bagi yang belum like, di like dulu videonya, karena dengan like bisa ngebantu video ini ada di urutan teratas YouTube. Terus bagi yang belum gabung di channel Codeners untuk Telegramnya, yuk gabung gitu. Mumpung masih gratis ya, siapa tahu saya berubah pikiran untuk membuatnya jadi berbayar gitu ya. Caranya gampang banget, tinggal install Telegram, cari channel Codeners, gabung di sana. Tinggal subscribe aja. Nanti saya akan coba bagiin file-file tutorial saya yang biasanya durasi panjang ya. Saya akan bagiin file-file di sini gitu ya. Dan ini videonya juga lumayan-lumayan ya, bukan video abal-abal ya. Jadi kalian nanti bisa coba lihat di sini gitu ya. Oke, memakan waktu yang lumayan cukup lama ya. Oh iya, bagi kalian yang mungkin mau coba request video gitu ya, siapa tahu saya bisa wujudin, tinggal tinggalin aja di kotak komentar. Ada beberapa juga yang udah ninggalin komentar gitu ya, misalkan ada yang membuat website untuk kuliner gitu, siapa tahu saya akan membahasnya gitu ya. Oke, ini udah jadi, kita coba klik view websitenya. Kita view website. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa bayangin toko online seperti ini gitu ya. Kalian dapetin bundle dari atau gratis dari si SiteGround. Nah, ini udah lumayan banget gitu ya. Udah responsif juga lagi. Kalau kalian akses di mobile, tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nah kita butuh setting nih. Kita butuh setting sih e-commerce-nya atau WooCommerce-nya. Kalian bisa ke My WordPress, pilih dashboard. Nah, terus pas di sini kita klik update dulu ya. Kita updatein semua supaya aman, supaya secure. Nah, ini juga udah secure nih. Oke. Ini web importannya kita update. Jadi kalau misalkan kalian pakai WordPress ya, harus rajin-rajin untuk update ya. Siapa tahu ada celah-celah yang bisa diselipin hacker, jadinya website kalian malah kehack gitu ya. Dan tidak ada yang menjamin semua hosting itu aman gitu ya. Jadi kalau misalkan hosting itu, saya juga pernah waktu itu udah sempat bayar yang mahal gitu ya, tapi nggak aman juga gitu, bisa dihack juga. Jadi nggak ada yang aman, cuma tergantung dari kitanya, kita rajin update atau enggak gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke WooCommerce. Oke, nah di sini ada yang sebenarnya yang harus disetting ya. Di WooCommerce itu ada yang perlu disetting. Kita cukup klik ke setting ya, WooCommerce setting, terus run setup wizard. Nah, terus kemudian kita yes please. Nah, untuk addressnya saya akan masukkan alamat saya, misalkan Pondok Ungu Permai, blok AD1, oke, nomor 21, seperti ini ya. Country regionnya itu Indonesia, Jawa Barat. Oke, city-nya itu Bekasi Utara. 17610. Oke, kita coba klik continue. Kemudian untuk kategorinya ini terserah. Di sini saya akan menggunakan dia untuk books and course. Oke, kita klik continue. Nah, di sini saya akan pilihnya downloads dan physical product. Siapa tahu saya akan menjual kaos Codeners gitu ya. Nah, terus
Di sini juga bisa pakai membership, cuma bayar ya. Nah, kita coba lihat. Jadi kalau memakai membership itu bayar gitu ya. Ntar dia subscribe terus jadi member, terus ntar si member ini bisa dapat fitur-fitur yang ada di WooCommerce-nya gitu ya. Jadi kayak gini. Oke. Nah, kita pilih yang 2 aja, yang gratis aja ya, karena buat tutorial juga. Oke, kita coba klik continue. Nah, yang saya pengen coba display di depannya itu cuma 10 aja. Terus ini saya akan coba klik no. Yang ini saya coba centang semua. Ini kalau misalnya kalian mau coba masarin di Facebook ataupun mau install Mailchimp ataupun mau coba Google Ads, ini bisa dari sini juga. Kita klik continue ya. Nah, di sini karena kita udah pilih template-nya yang tadi, nah ini juga kalian bisa beli di sini langsung gitu ya. Kita skip di step. Oke. Nah, untuk yang Jetpack, kalau kalian mau pakai Jetpack silakan. Kalau enggak, karena ini saya nggak perlu ya, jadi saya nggak usah install Jetpack. Oke. Nah, sekarang udah berhasil. Kita coba visit website kita. Biasanya kalau misalkan dia belum di set kayak tadi itu, card-nya itu pasti error atau card-nya itu nggak tampil. Nah, makanya kita butuh ngeset ya. Oke. Nah, di sini kita bisa personalize. Homepage-nya udah ada, kita skip. Nah, untuk logonya ini kita remove image, kita add image yang baru. Di sini saya akan masukin logo Codeners. Oke. Nah, kita coba select. Terus kita proceed. Nah, terus untuk store notice ini, jadi kalau misalkan kalian mau ngasih tahu ke customer kalian kalau misalkan lagi ada promo selama bulan Juni misalkan atau bulan Juli gitu ya. Oke, di sini misalkan lagi ada promo untuk bulan Juni ini gitu ya. Diskon sampai 20% misalkan seperti ini ya. Kita complete task. Nah, sekarang kalau kalian coba klik, nah dia akan lagi ada promo untuk bulan ini gitu ya, diskon sampai 20%. Oke. Nah, kemudian kita akan coba klik setup shipping. Nah, ini udah ada shippingnya, continue. Shipping cost-nya ini, nah ini kita coba set ya, kita set misalkan 100.000. Kalau flatnya itu 100.000. Complete task. Oke. Untuk pajak, misalkan kalian udah ngedirin pajak perusahaan ya. Nah, biasanya kan ada pajak yang harus ditanggung tuh. Nah, kalian tinggal masukin aja pajaknya di sini. Misalkan country code-nya berapa, rate-nya tinggal dimasukin gitu ya. Rate-nya misalkan 10%. Oke, rate-nya misalkan 10%. Nah, terus untuk city-nya sendiri ini bisa di set semua, nggak masalah gitu ya. Terus kita coba save change. Nah, oke, untuk tax-nya itu udah berhasil, shippingnya juga udah, paymentnya. Nah, paymentnya ini kalian bisa set nih, mau direct bank transfer atau PayPal atau cash on delivery gitu ya. Ini terserah kalian. Nah, biasanya saya memilih direct bank transfer, terus tinggal diklik setup. Nah, terus di sini tinggal diklik, ini tinggal diganti ya tulisannya sama tulisan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Misalkan your order will not be shipped, nah, jadi misalkan pesanan Anda tidak akan dikirim kalau misalkan Anda belum mengisi uang atau mentransfer uang ke kami, misalkan seperti itu ya. Instruksinya tinggal kalian kasih. Akun name-nya misalkan ini Wiri Saputra, banknya 5271 019786 misalkan seperti ini ya. Banknya Bank BCA, jadi tinggal dikasih tahu aja. Nah, terus kita coba save changes. Nah, sekarang tinggal akun privasi, tinggal kalian set privacy page-nya mau di mana. Misalkan yang ini. Save changes. Terus kita coba set email ya. Nah, ini email. Ini adalah template email yang bisa kalian rubah. Misalkan kalian mau set subjeknya new order, pesanan baru dari apa gitu ya. Congratulate, misalkan nih selamat Anda berhasil memesan ini, misalnya seperti itu ya. Ini lebih ke template emailnya, ada banyak di sini.
Nah, kalau misalkan akunnya lagi di hold juga ada semua gitu ya. Jadi semua komplit di sini, tinggal kalian ubah aja. Integration ini lebih cenderung ke Maxmind License ya. Kalian bisa set geolocation, misalkan kalian mau coba tambahin geolocation, jadi kalau misalkan di negara tertentu biayanya akan berubah gitu ya. Nah, ini untuk yang advance kalian bisa rubah-rubah. Di sini secure checkout itu force secure checkout pakai HTTPS gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja. Oke, kita coba save dulu ya. Save changes. Terus kemudian untuk di generalnya ini udah semua. Produknya udah semua ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal install plugin yang bisa ngebantu kita untuk ngeset ongkos kirim. Oke. Nah, nama pluginnya apa? Nama pluginnya itu kita tinggal cari di sini ya. Nah, pluginnya namanya ongkos kirim. Ongkos kirim. Oke, kita add new dulu ya. Add new. Kemudian kita cari namanya ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini ada yang versi berbayarnya, dia by Jogcam. Nah, jadi kalau misalkan kalian cari di sini untuk ongkos kirimnya itu, saya nggak tahu ya, kalau nggak salah sih ada di websitenya dia gitu ya. Oke, kita coba install now. Nanti jadi ada dua nih, ada agen website, ada ongkos kirim ini. Kalau ongkos kirim ini semua udah tercakup ya, mau JNE, mau Tiki apa segala macam, kita nggak usah install satu-satu kayak gini, gitu ya. Kita coba activate. Nah, ongkos kirim itu kita coba klik setting ya. Docs-nya itu tadi kita coba back dulu ya. Docs-nya itu bisa kalian lihat di sini. Dokumentasinya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, pengaturan awalnya itu kayak gimana? Oke, di sini klik menu. Oke. Nah, kita ke setting aja. Nah, ini dokumentasinya. Kalian bisa lihat. Centang enable, terus lokasi toko, save changes. Oke, kita coba cek ya. Tiki Rek, Pos Kilat, Pos Express, Wahana Si Cepat, GNT, store location. Kita tinggal pilih Bekasi atau Babelan. Bekasi aja deh. Oke. Bekasi. Nah, terus di sini kita coba save ya, save changes. Lokasi toko kosong. Nah, lokasi toko kosong. Nah, ini sering kejadian nih. Kita tinggal isi lagi aja. Dia pilih dulu Babau, pilih Bekasi, save changes. Nah, sekarang udah ke save. Biasanya suka error kayak gitu ya. Sering kejadian. Nah, kita pengen coba tes apakah si ongkos kirimnya ini sudah berfungsi atau enggak ya. Oke, ongkos kirimnya sudah berfungsi apa enggak? Kita coba cek. Misalkan yang ini ya. Saya ingin coba add to cart. Kemudian saya akan coba view cart. Ini saya akan coba di sini saja. Nah, calculate shipping. Nah, di sini pilihannya bisa kayak gini ya. Nah, cuma ini sini karena saya belum set dia di Indonesia, makanya dia ada seperti itu ya, tampil yang bagian Amerika. Kita pengen setnya misalkan bagiannya Indonesia aja nih. Jadi saya nggak mau tampil. Kita coba set dulu ya, shipping option, shipping classes. Oke, shipping zone. Nah, ini jadi kita bisa set add shipping methodnya misalkan flat rate. Kita coba shipping zone dulu ya. Kita coba cek dulu edit. Flat rate udah semua, limit to specific. Nah, ini kalau misalkan mau kalian set postcode-nya ini bisa gitu ya. Misalnya postcode-nya kalian mau cuma di daerah kalian doang, ini bisa gitu ya. Nah, ini itu harusnya flat rate-nya misalkan kalian udah taksin gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada option di mana kalian bisa ngeset kalau shippingnya itu cuma untuk di lokasi kalian doang gitu ya. Jadi kita shipping produknya itu nggak perlu kayak ngeset Amerika kayak tadi gini gitu ya. Kalau kayak gini kan kayak kita coba pilih ya Indonesia gitu ya.
Jawa Barat, misalkan ini DKI Jakarta gitu ya, Jakarta Timur misalkan seperti ini ya. Nah sebenarnya ini ada pembatasannya gitu ya, pembatasan daerahnya. Kita proceed to check out. Nah di sini juga harusnya kalian bisa ngeset ya untuk shippingnya gitu ya, Wiryo Saputra. Nah di sini biasanya ongkos kirimnya belum ini nih, agak memang terkadang agak sedikit ini ya, kita harus pilih dulu Jakarta Barat, pilih Kecamatan Cengkareng. Nah baru nanti dia ada flat rate-nya, misalnya kita set berapa, baru nanti dia ada ongkirnya gitu ya. Kita akan coba misalkan flat rate-nya itu kita coba hapus ya, shipping, apakah dia berfungsi atau enggak gitu ya. Kita coba delete flat rate-nya. Jadi kita pengen coba cek, reload. Nah di sini misalkan kita pengen coba pilih kota Jakarta Barat, Cengkareng. Nah dia bisa gitu ya. Jadi nanti kita coba masukin namanya dulu, misalkan Wiryo Saputra, terus host numbersnya misalkan tadi kita pakainya Pondok Ungu Permai aja, Ungu Permai blok AD1 misalkan seperti ini ya. Postcode-nya 17610, terus phone-nya itu misalkan 0812228970. Oke. Nah di sini kita tinggal place order. Nah nanti dia akan ada check out detailnya kayak gini gitu ya. Nah biasanya dia akan nampilin ke email gitu ya. Di email kalian tuh nanti bakal ada. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu email saya harusnya berantakan ya. Nah dan nih order. Nah di sini ada nih order kalian dan kalian harus bayar berapanya itu ada gitu ya. Gitu. Jadi nanti ketika kalian coba set, nah di sini juga harusnya ada di WooCommerce ya. Kita coba cek ya, check out. Nah nanti kalian juga bisa ngeset ya kalau misalkan nah kayak gini nih. Jadi ntar pas dia coba pesen, dia bakal ada kayak gini nih, statusnya on hold. Kenapa? Karena dia belum bayar gitu ya. Nanti kalau di WooCommerce kalian itu kalian bisa cek di orders. Nah nanti akan ada nih kayak gini, on hold. Nah kalian tinggal manage aja. Cara manage-nya gimana? Tinggal diklik atau diklik ininya aja. Nanti kalian tinggal pasti di sini udah benar ya. Kalau kalian mau recalculate, misalkan ininya nih salah nih, nggak 8.000 misalkan ininya kenanya 10.000 gitu. Kalian tinggal ganti aja recalculate. Nah terus di sini tinggal add notes. Kalau misalkan kalian mau add notes, actionnya ini tinggal kalian ini recently order atau regain download permission kalau misalkan kalian jual produk online ya. Nah kalau kalian jual produk online nanti itu adanya di bagian download sini. Jadi ntar ada produk yang untuk di downloadnya apa kalau kalian udah bayar gitu ya. Nah statusnya bisa diganti processing payment gitu ya. Nah gitu, semuanya udah di set. Nah kalau untuk si ongkos kirim ini setahu saya tuh ada beberapa fitur ya. Misalkan pakai yang pro, kalian pakai yang pro itu ini kalian bisa tracking setahu saya. Kalau nggak salah tuh ada trackingnya gitu ya, fitur trackingnya gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau dapat yang di agen website juga bisa, itu lebih kompleks lagi sebenarnya, bisa tracking juga gitu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat tergantung dari kalian maunya pakai yang mana gitu ya. Ada satu lagi agen website, setahu saya agen website. Nah si agen website ini dia jualan plugin-nya kayak gini. Nah ini sama juga gitu ya. Nah setahu saya itu dia ada fitur trackingnya, dan dia juga bisa langsung ya pembayaran gitu ya. Untuk yang BCA apa segala dia bisa langsung ngecek gitu ya. Enaknya si agen website punya si agen website itu seperti itu gitu ya. Ada auto confirm, ada WhatsApp, jadi udah banyak banget nih. Tinggal kalian pakai aja.
Nah, untuk harganya sendiri itu 300.000 gitu ya. Saya di sini nggak dibayar sama si agen website, kita cuma nyontoin aja ya. Oke. Kalian tinggal ubah statusnya aja di sini, misalnya mau processing. Kalau kalian processing, kita coba update gitu ya. Nanti di bagian akunnya ini orders, nanti dia processing gitu ya. Ketika kalian udah nerima duitnya gitu ya. Nanti tinggal ke dashboard, shippingnya udah. Nah, misalkan di WooCommerce kita lihat report. Nah, ini report adalah penghasilan kalian gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian berhasil membuat sales, biasanya ada reportnya di sini, ada banyak gitu ya. Coupons. Nah, coupons ini buat kalian misalkan mau aktifin kupon gitu ya. Tinggal lihat first coupon aja, nama kuponnya mau apa. Biasanya kita bilang nama campaign, terus diskonnya itu mau fix atau percentage gitu ya. Kalau fix itu biasanya nilainya langsung 3.000, 5.000, 6.000 gitu ya. Kalau percentage itu lebih ke persen, berapa persen gitu ya. Nah, di sini misalkan kita coba set, tapi nanti aja ya untuk kuponnya. Ini customers itu customer kalian nanti ada semua di sini, ada emailnya segala macam. Nah, enaknya kalau kalian udah dapat customers, email ini bisa kita buatin kayak semacam subscription gitu ya. Nanti kalian misalkan mau ada campaign terbaru, misalkan fashion terbaru, nah kalian bisa coba kirim ke email ini. Caranya gimana? Caranya tinggal dikonekin ke Mailchimp, bayar lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau buat toko online terus budgetnya itu murah, itu sama aja kalian kayak bunuh diri ya. Usahain kalau misalkan kalian mau buat toko online tuh ya minimal ada budget sekitar 10 jutaan lah gitu. Kenapa? Karena bukan cuma toko online doang yang harus kalian punya, tapi kalian juga harus punya duit buat marketinginnya. Karena kalau toko online-nya bagus doang gitu ya, tapi untuk marketingnya nggak ada, itu sama aja bohong. Kalian nggak akan ngedapetin sales apapun gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya Facebook dengan follower yang banyak, atau dengan Instagram dengan follower yang banyak, itu nggak masalah gitu ya. Untuk marketing kalian aman. Kenapa? Karena kalian tinggal siapin wadahnya aja buat tempat kalian jualan. Nanti untuk marketingnya itu di Instagram ataupun di Facebook kalian. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, untuk customer ini, reportsnya ini, statusnya seperti ini. Kita coba cek untuk statusnya. Nah, ini dia. Kalau di web hosting lain, biasanya akan ada banyak merah-merahnya nih di sini gitu ya. Nah, akan ada banyak merah-merahnya di sini gitu. Nah, jadi ini alasan saya juga memilih si SiteGround. Oke. Nah, terus sekarang pastinya ada yang bertanya, gimana sih cara ngubah halaman homepage ini gitu ya. Nah, kalian tinggal edit with Elementor. Oke, nanti kalian tinggal ganti aja ya, ganti produknya ini gitu ya. Terus ganti produknya ini gitu ya, ganti teksnya. Jadi nanti tinggal diganti aja. Nah, terus untuk yang produk ininya, nah ini dia nampilinnya itu by kategori gitu ya. Jadi kalian tinggal ke sini, terus kemudian ke produk, terus ke kategoris gitu ya. Ke bagian kategoris, nanti kalian tinggal pilih aja kategorisnya mau yang ditampilin kategoris yang mana gitu ya. Gitu. Jadi kalian tinggal pilih. Nah, terus untuk ininya kalian tinggal ganti juga. Ini caranya gampang banget. Kalian tinggal klik bagian ininya. Terus kita lihat di sini ada background, setahu saya. Backgroundnya ini kita coba lihat apakah dia make background atau enggak. Kontennya shortcode, apply, kita pengen coba cek apakah dia pakai background atau enggak. Style, oke. Nah, ini sebenarnya bisa dirubah. Ini bisa dirubah. Nah, ini dia. Ada background. Nah, backgroundnya tinggal diganti dengan background yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ini juga arah shopnya mau kemana. Misalkan mau ke halaman shop juga bisa. Ini dynamic tag untuk yang pro ya. Kalian harus beli yang pro dulu. Di Tokopedia ada banyak yang jualan yang pro. Murah, cuma 250.000 apa kalau nggak salah setahun. Atau ada juga yang 25.000 untuk satu website gitu ya. Jadi kalian tinggal cari aja untuk yang si Elementor ini. Nah, terus ini juga sama. Ini tinggal diubah, tinggal diklik aja terus tinggal diubah bagian ininya. Ini gampang banget gitu ya. Kalian udah nggak perlu pakai mikir lagi. Oke.
Nah, untuk bagian ini juga sama, kalian tinggal ubah-ubah aja. Nah, terus ini tinggal diupdate kalau kalian udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal balik ke dashboard lagi. Exit to dashboard. Nah, kita balik lagi ke WordPress-nya. Nah, ini halaman kontak kalian segala macam ya. Semuanya ada di sini semua. Nah, ini juga analitik kalian untuk yang WooCommerce ya. Jadi enaknya WooCommerce itu semuanya ada gitu ya. Di sini ada semua. Nah, kita ke bagian produk ya. Saya mau ngejelasin sedikit tentang bagian produk ini. Karena akan ada banyak pertanyaan nih. Misalkan contoh, saya mau adain sales gitu ya. Di sini kan nggak ada sale nih. Dan saya mau adain promo sale. Kita coba edit salah satunya aja. Edit salah satunya aja. Terus di sini kita mau kasih sale price misalkan 10. Ya udah, ini juga bisa di schedule mau kapan gitu. Nah, misalkan ini mau taxable apa enggak gitu ya. Nah, terus di sini kalian tinggal update aja. Jadi sekarang harusnya si Father's Days-nya ini ada sale dan ada harga coretnya. Terus misalkan kalian mau nambahin stok, kalian bisa set di inventory. Nah, terus di sini ada in stock, enable stock management. Jadi kalian bisa set kuantitinya mau berapa, misalkan kuantitinya mau 30. Nah, back orders itu kalau misalkan udah habis, dia bisa back order nggak gitu ya. Nah, ini kita kalau misalkan nggak mau allow, ya udah kita nggak bakal ngizinin orang yang back order. Tapi kalau misalkan kita bisa allow, tapi kita notify si customer dulu, kasih tahu dulu, lu mau pesan atau enggak gitu, kayak gitu. Nah, ini low stock threshold ini kalau misalkan dia udah stoknya itu udah menipis, misalkan kita set kalau misalkan dia 10, nah dia harus ngapain gitu ya. Oke, kita coba update aja. Nah, di sini kalau kita klik, dia sekarang ada stoknya. Availability 30 in stock gitu ya. Nah, terus sekarang kita coba shipping. Nah, shippingnya juga weight-nya ini kita set. Misalkan dia berapa? Misalkan 3 kilo. 3 kilogram gitu ya. Dimensionnya berapa gitu ya. Shipping kelasnya ini kalau mau kalian kelasin gitu ya. Kelasnya itu misalkan mungkin kayak instant courier apa segala macam gitu ya. Ini bisa dikelasin. Nah, kita tinggal update. Jadi nanti dia harusnya udah ada. Kita coba reload ya. Oke. Nah, dia nggak tampil memang di sini gitu ya. Tapi nanti ketika kita add to cart gitu ya. Terus kita view cart-nya. Nah, terus kita calculate shipping. Kita coba proses to checkout aja ya. Nah, jadi biar kelihatan. Jadi dia akan ada shipping weight-nya di sini. Berapa kilonya gitu ya. Jadi langsung dikalkulate di sini. Oke. Nah, sekarang udah untuk shipping weight-nya udah. Oke, shipping weight-nya udah. Link produknya ini kalau misalkan mau upsell ataupun cross sell nanti bisa di link ke produknya gitu ya. Atribut. Ini kalau misalkan mau di set atributnya. Nah, ini kalau misalkan ada purchase note-nya, misalkan pembelian ini hanya terbatas untuk apa gitu ya. Gitu. Jadi ini udah komplit semuanya. Kategorisnya jangan lupa dipilih gitu ya. Nah, jadi komplit banget nih semuanya. Oke. Nah, sekarang kita ke home. Nah, ini tinggal kalau ganti tadi udah dikasih tahu ya caranya. Ini juga dikasih tahu. Nah, sekarang tinggal kalian ke all products. Nah, ini shopnya gitu ya. About juga tinggal diubah aja. Nah, cara ngubahnya gimana sih untuk yang di ini? Nah, ini ada halaman page sebenarnya. Nah, di pages ini kita bisa ngubah untuk yang about misalkan kita bisa edit Elementor. Untuk yang kontak pun kita bisa edit di Elementor sebenarnya, gitu ya. Jadi tinggal diganti sama kalian aja. Oke, nah tinggal diganti aja nih. Nah, jadi tampilan website kalian bisa profesional ya, dan ini udah cukup lah buat jualan gitu ya. Cukup menarik user buat mau ngebeli dari toko online kalian. Oh iya, saran saya kalau misalkan kalian mau ngebangun toko online, biasanya lebih cenderung orang tuh pengen banget
beli di misalkan di e-commerce ya, platform e-commerce lah, misalnya contoh kayak eh, yang tempat saya kerja sama Shopee ataupun eh, di Blibli misalkan ataupun di Lazada gitu ya. Tapi mereka nggak pernah mikirin kayak eh, sebenarnya bisa nggak sih dari user kita itu ditarik gitu ya untuk belinya di tempat kita aja gitu. Jadi nggak dari platform e-commerce lagi gitu ya. Sebenarnya bisa aja gitu. Caranya gimana? Caranya untuk yang produk pembelian khusus kayak pembelian single gitu ya, single produk, misalnya pembelian kayak cuma satuan, produk satuan. Nah, itu bisa kita pakai platform untuk pengenalan supaya orang itu percaya pembelian barang dari kita. Kemudian untuk resellnya atau untuk para reseller, nah cara ngegedernya itu Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah kalau belinya di toko online kami gitu ya. Jadi tinggal dimainin di harganya aja supaya mereka mau beli di toko online kalian gitu ya. Jadi kalian terlebih mudah untuk masalahnya dan sifatnya itu untuk pembelian dan penjualan itu jadi lebih personal ya. Jadi kalian bisa langsung direct ke toko online kalian. Kalau misalkan toko online kalian tampilannya seperti ini sih, saya yakin banyak yang mau beli ya dari tempat kalian gitu ya. Kenapa? Karena udah profesional banget nih gitu. Oke, thank you banget buat kalian yang udah gabung di sini ya dan udah nonton video ini. Jadi pembuatan toko online itu nggak lama, cuma makan waktu sekitar 30 menitan ya, 41 menit kalau di sini. Oke, jadi nggak lama, gampang dan kalian bisa langsung ubah-ubah. Yang paling terpenting adalah toolsnya. Ketika kita ada tools yang emang bagus, kita jadi lebih cepat. Nah, ini kita coba bandingin ya. Saya ada kebetulan abtizen.com, ini dari Niaga Hoster. Nah, sama juga kita coba klik untuk kategorinya. Nah, dia lumayan cepat juga. Ini saya pakai untuk jualan produk-produk Amazon dan penghasilannya lumayan ya, walaupun kecil banget gitu ya. Tapi seenggaknya udah ada penghasilan. Ini karena apa? Saya nggak fokusin karena saya lebih suka ngajarin orang gitu ya dibandingin ngisi-ngisi produk kayak gini gitu ya. Walaupun ini ngisi produknya otomatis juga. Nah, ini saya pakai domain dan hosting Niaga Hoster. Jadi kalian bisa beli juga di sana gitu ya. Cuma agak sedikit lambat gitu ya. Agak sedikit lambat ya. Bukan berarti lambat banget. Nah, kalau kita lihat ini kan ini cepat banget gitu tampilannya. Padahal ini kalau diinstal di tempat lain tuh bisa jadi lama banget tampilnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalian udah bisa nih buat produk kalian sendiri. Ini juga udah bagus banget. Kalian bisa search kayak gini, bisa digedein gitu ya. Bisa ada reviewnya juga. Jadi udah keren banget lah. Totally udah keren banget. Ini untuk cross sell produknya. Oke, harusnya kalian sudah bisa buat toko online kalian sendiri ya sekarang ya. Jadi untuk yang nggak punya duit buat kursus pembuatan toko online, nggak usah sedih. Kalian bisa langsung lihat videonya. Nah, terus juga gratis lagi ya. Oh ya, bagi kalian yang mau mendonasikan sebagian rezeki kalian untuk teman-teman kita juga nih ya. Jadi supaya video ini bisa dilihat orang banyak gitu ya dan bisa mengcover orang banyak, saya butuh untuk biaya marketingnya. Nah, oleh sebab itu saya membutuhkan donasi dari kalian yang nantinya saya akan coba olah untuk biaya marketing di YouTube Ads gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada dari kalian sebagian kalian yang mungkin ngeliat YouTube Ads terus ke channel ini terus kemudian subscribe, nah itu cara saya mengcover orang-orang yang mungkin emang butuh video ini gitu. Kan ini gratis ya dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian semua. Nah, satu lagi juga sumbangannya itu bakal dipakai buat apa sih? Nah, kita sebenarnya untuk operasional dan untuk pembuatan video ini kita butuh upgrading tools supaya jadi lebih cepat lagi. Saya jadi bisa lebih cepat nantinya untuk uh, create video tutorial kayak gini nih. Karena jujur aja yang paling pain untuk pembuatan video tutorial seperti ini adalah proses renderingnya. Dimana rendering itu memakan waktu yang lama, uh, terus juga text time banget. Karena kita harus kompres videonya ini supaya ukuran jauh lebih kecil untuk pendekar-pendekar kuota tuh. Untuk pendekar-pendekar kuota kan kadang kan kalau misalkan lihat videonya durasinya panjang, gede banget nih size-nya gitu. Mereka nggak mau biasanya. Nah, kita untuk nge-cater atau untuk nge-support viewer-viewer yang pendekar kuota atau pejuang kuota gitu ya. Jadi
Bagi kalian yang mau nyumbang, nanti kalian bisa coba lihat di description channel ini ya, description video ini khususnya. Total sumbangannya berapa itu terserah kalian. Kalian mau nyumbang 10.000, mau nyumbang 50.000, kalau kalian punya rezeki lebih mungkin 500.000 gitu ya. Nah, nanti juga saya akan coba untuk beliin hosting package, dimana hosting itu akan dipakai buat tutorial kalian. Jadi nanti saya akan coba buat hosting package-nya. Misalkan contoh kalian mau tahu kalau misalkan kita hosting di HostGator itu seperti apa sih, panelnya kecepatannya seperti apa. Nanti kita bisa coba lihat gitu ya, langsung gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, sumbangan ini nggak saya gunain untuk kepentingan pribadi saya, tapi saya balikin lagi buat kepentingan kalian. Supaya channel ini lebih maju dan kalian juga bisa lebih maju ya, kita maju bareng-bareng, oke? Thank you banget buat kalian yang udah join. Bagi kalian yang belum subscribe sekarang. Caranya gampang banget, tinggal klik button subscribe, terus klik loncengnya. Terus jangan lupa juga untuk gabung di channel Telegram Codeners. Kenapa? Supaya nanti kalian bisa dapetin file-file terbaru dan juga info-info terbaru dari saya. Kalau misalkan saya mau buat toko online misalkan, atau saya mau bangun kursus apa gitu, nanti kalian bisa lihat di sini semua. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.